Bagaimana jika orang yang paling kamu cintai menyembunyikan rahasia yang mengerikan? Bagaimana jika setiap kata lembut, setiap senyum manis, hanyalah topeng bagi seorang monster? Ini adalah kisah Geo, sebuah cinta yang tampak sempurna hingga malam, di mana ia menemukan kebenaran tentang Miho. Di sebuah kota yang indah, seorang pria sedang menelpon pacarnya, mendiskusikan di mana mereka harus bertemu. Pacarnya sudah berdiri di seberang jalan, melambai padanya sambil tersenyum. Pacarnya sangat memukau, dengan wajah malaikat yang polos. Dengan gembira, gadis itu mulai menyeberang jalan untuk menemuinya. Tiba-tiba, sebuah mobil yang melaju kencang menabraknya, melempar tubuhnya ke seberang jalan. Pria itu mematung karena syok. Matanya terbelalak melihat pacarnya terbaring tak bergerak di tanah. Dia berlari ke arahnya, mendekapnya, dan berteriak putus asa meminta tolong. Beberapa saat kemudian, ambulans tiba. Para medis dengan cepat mengangkatnya ke dalam, dan saat mereka bergegas ke rumah sakit, pria itu berdoa dengan segenap jiwa untuk keselamatannya. Di rumah sakit, dokter keluar dengan berita yang mengejutkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun kemudian, dokter itu bertanya dengan bingung, "Apakah Anda yakin dia tertabrak mobil?" Biasanya, kecelakaan seperti itu setidaknya akan menyebabkan patah tulang, tetapi hasil pemindaiannya tidak menunjukkan apa-apa. Tidak ada tulang yang patah sama sekali. Namun, dokter menjelaskan bahwa PTSD, gangguan stres pasca trauma, umum terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Jadi mereka akan menahannya untuk observasi demi keamanan. Dia juga menyarankan pria itu untuk menenangkan pacarnya, karena dia mungkin masih syok. Seorang perawat datang untuk mengantarnya ke kamar gadis itu. Saat mereka berjalan, pria itu dengan gugup bertanya apakah pacarnya benar-benar baik-baik saja. Perawat itu meyakinkannya, mengatakan itu adalah keajaiban. Dia bahkan tidak memar sedikit pun. Lega namun gelisah, pria itu tidak bisa menepis pikiran betapa mustahilnya dia sama sekali tidak terluka. Akhirnya, mereka sampai di kamarnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat pacarnya duduk di tempat tidur, menatap diam keluar jendela. Pria itu memanggil dengan lembut, "Miho." Dia menoleh, wajahnya berbinar dengan senyum cerah. "Geo," katanya dengan gembira, "lihat, tidak terjadi apa-apa. Bisakah kamu mempercayainya?" Dikuasai emosi, Geo berlari ke arahnya, memeluknya erat-erat. Air mata menggenang di matanya saat dia berbisik betapa senangnya dia bahwa Miho baik-baik saja. Miho pun mulai menangis, dan keduanya berpelukan hangat. Malam itu, Geo duduk di kursi di samping tempat tidur Miho, mengupas apel. Miho menyuruhnya pulang, atau dia akan ketinggalan kereta dan terlambat masuk kelas besok. Geo dengan bercanda memasukkan irisan apel ke mulut Miho, berjanji dia akan pergi, tetapi juga berjanji akan kembali untuk menjemputnya di pagi hari. Sebelum dia pergi, Miho tersenyum manis dan bertanya, "Omong-omong, apakah kamu melihat ponselku di mana?" Geo menggelengkan kepalanya, berasumsi ponsel itu hilang dalam kecelakaan. Miho berkata, dia mungkin menjatuhkannya di penyeberangan jalan, lalu menambahkan dia mungkin akan membeli yang baru saja. Itu akan lebih cepat. Dia menyuruh Geo untuk tidak khawatir dan pulang dengan selamat. Saat Geo berjalan menyusuri lorong rumah sakit, dia melihat para medis yang telah membantu mereka sebelumnya, memegang ponsel Miho. "Pak, Anda para medis yang tadi kan?" tanya Geo. "Benar," jawab pria itu. "Bagaimana temanmu? Apakah dia baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja. Berkat Anda, dia pulih tanpa cedera. Saya senang mendengarnya." "Oh, dan ini, bukankah ini miliknya?" Dia mengulurkan ponsel itu. "Kami memungutnya di lokasi kecelakaan. Tolong kembalikan padanya." Mereka berpisah, dan Geo menatap ponsel itu tahu Miho pasti menginginkannya kembali segera. Dia bergegas kembali ke kamarnya. Tetapi ketika dia membuka pintu, tempat tidur itu kosong. Jendelanya terbuka lebar. Melalui jendela itu, Geo melihat Miho di luar, di gang bawah. Tersenyum lega, dia bergegas mencarinya. Tetapi ketika dia sampai di gang, senyumnya lenyap. Apa yang dilihatnya membuatnya membeku ketakutan. Miho, pacarnya, sedang memangsa seorang perawat. Tubuhnya berputar, mengerikan sama sekali bukan manusia. Mata Geo terbelalak tak percaya. Dia tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, Miho berubah kembali ke wujud manusianya. Dia mengendus udara, inderanya tajam. "Aneh, aku pasti mencium sesuatu," gumamnya. Tidak sadar Geo telah mengamatinya. Malam itu, Geo mengetahui kebenaran yang seharusnya tidak pernah dia ketahui.